Hai, welcome. Halo semua. Terima kasih sudah sampai di akun YouTube channel ini. Kali ini aku kembali membawakan cerita. Tapi kali ini ada yang spesial karena aku nggak sendiri. Episode kali ini aku membawa sahabat-sahabatku yang dulu kebetulan kami ini berada di satu SMA yang sama. Podcast kali ini kita lebih ke ngobrol-ngobrol gitu kali ya, sembari nostalgia waktu zaman SMA. Kalian pernah gak sih pas zaman sekolah dulu, entah itu SMP atau SMA, pergi camping yang beneran camping ya, bukan camping yang di sekolahan terus buka tenda gitu. Karena ada tuh yang modelan gitu, aku pernah lihat. Nah, dulu aku sering banget camping karena aku salah satu dari anggota pramuka SMA aku. Nah, karena aku sering banget camping, jadi aku punya banyak pengalaman dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk episode camping kali ini, aku bagi menjadi beberapa part dan lokasi ya, sesuai sama perjalananku dari awal masuk SMA. Setiap lokasi camping punya kisahnya sendiri. Dan percaya atau enggak, semakin naik kelas, semakin aneh kejadian yang pernah kualamin. Nah, yang pertama itu kan di Bumi Perkemahan. Itu satu angkatan anjir naik tronton. Iya. Naik tronton. Terus yang bagi tuh dari gurunya nggak sih? Nggak tahu. Bagi-bagi kelompoknya. Enggak. Dulu tuh kita yang setiap hari Rabu di lapangan itu kan, tapi memang per kelas udah bikin kelompok. Isinya tuh per kelas. Iya. Per kelas. Oh iya. Iya. Tapi kok gue enggak ding. Lu nggak dianggap ya sama kelas? Enggak tahu. Gue nggak tahu, lupa. Enggak, karena gue sama anak-anak kelasan gue gitu. Selanjut. Nah, terus sudah dibagikan tuh satu kelompok bertujuh apa ya? I forget 6 atau 7 orang. Itu terus abis itu kita pagi-pagi ya sebenarnya kegiatan pramukanya hari Rabu aja, ngebosenin sebenarnya. Cuman itu kita tuh dari angkatannya kita diwajibin ada pramuka karena angkatan atas gak ada. Oh iya. Sains camping di Bumi Perkemahan, semua orang ikut, orang ngumpul di lapangan, lucu banget pada bawa kompor, bawa spring bed. Dari sekian macem banyak yang dibawa, kelompok gue nggak ada yang kepikiran bawa trash bag buat alas tenda. Dan gue bawa garam kasar buat pacet sama ular. Biar nggak masuk kan. Gue lupa dari siang ke sorenya itu ngapain. Ya mungkin kegiatan outdoor kali. Iya, lupa banget. Terus nah yang gue inget cuma dari sore ke malamnya. Sore itu kan kita yang mandi, yang nggak mandi ya masih tetap pakai baju pramuka kan. Terus habis itu ngumpul di aula. Waktu itu ada penyuluhan gak sih biasanya, Bu? Penyuluhan itu. Ini camping angkatan kita ya. Soalnya yang paling epic sebenarnya bukan camping angkatan kita. Angkatan bawah. Oh, yang lu iniin. Lu jadi panitianya ya? Di Bumi Perkemahan tuh lupa banget. Cuman yang gue mau angkat isunya di sini, lu ngeliat apa ya di Bumi Perkemahan? Jadi kan gue kan di bawah kan, deket sama toilet. Jadi tuh malam-malam gue nganterin teman gue ke toilet kan, karena kan dia takut. Nah pas gue nganterin dia ke toilet, sebenarnya aman aja gitu. Ada guru-guru juga kan di depan toilet itu yang lagi pada nungguin juga. Cuman teman gue tuh tiba-tiba keluar panik gitu. Dia bilang katanya di sebelah tuh kayak ada orang yang ikutan juga gitu ke toilet itu. Padahal gue di depan pintunya dia, pintu toiletnya, nggak ada orang apa-apa. Terus tiba-tiba di pojokan kayak pintu kebuka gebrak tapi nggak ada orang. Dan di situ ada kuntilanak. Kita berdua ngelihat dari teman gue yang emang dia biasanya as a normal people yang orang biasa itu, dia ngelihat ada kuntilanak keluar dan jalan nembus ke arah kaca. Jadi kan wastafel kaca nembus gitu. Dan kita jerit lah berdua keluar. Itu doang kalau yang Bumi Perkemahan. Sama malam-malam pas kan kita habis beresin tenda kan yang rembes itu, habis bersih-bersih, ngelap-ngelapin supaya nggak basah, terus ngakalin supaya airnya itu nggak ngegenang gitu. Terus kita kan tidur. Nah pas kita tidur lah berjejer kayak ikan pepes itu kan. Itu tuh ngerasa di atas tuh kayak ada orang yang apa sih? Gitu. Enggak. Jadi kan namanya tenda kalau malam kan ada lampu kecil. Pasti kalau ada orang berdiri, dia kan ngebayang kan. Nah ini tuh bayangannya tuh kayak ngelingkupin tendanya gitu loh. Jadi kayak dia tuh di atas tenda kita. Dan itu kayak digoyang gerak. Dan kita satu tenda tuh enggak semua sama itu. Tapi pas kita coba buka, nggak ada apa-apa. Dan bayangannya hilang.
Lu tendanya di mana sih? Gue jauh dari aula anjir tendanya. Gue juga. Oh, emang yang deket toilet ya? Iya. Bangke emang. Kan ini tenda madep sini. Kan kita madep di tendanya kan. Ini kan lapangan gede tenda. Gue yang madep sini. Nah, gue yang madep sana. Jadi gue ngebelakangin toilet. Gue yang madep toilet. Nah, gue ngebelakangin toilet. Dan pas banget itu kayak jalanan toilet. Tenda gue tuh keempat dari bawah lah. Jadi kayak masih satu lingkupan sama si toilet itu. Di situ sih. Berarti pas orang-orang IPA kayaknya deket toilet ya? Gue IP, iya maksudnya gue IPS tuh deket aula, deket banget. Sengaja soalnya anak IPS berandalan kayak Iya gitu. bener. Gak bisa diatur ya. Bener. Gue tuh tahunya pas di bumi perkemahan itu yang kita camping itu tuh Yang ngumpul malam-malam kan? iya ngumpul Yang di aula. malam-malam di aula itu tuh kan ngumpul malam-malam terus akhirnya udah kan kita disuruh masuk ke tenda masing-masing terus gue dengar tapi yang kesurupan itu bener Gak tahu sih, gue nggak pernah dengar isu itu malah. Gue cuma tahu ya banyak yang sakit aja karena hujan, capek. Gue cuma tahu itu. iya Lebih ke faktor fisik sama cuaca sih. iya Kayak pas angkatan kita. tuh terus yang lain ada nggak Ada, bentar lagi nelen. Nih kalau gue tuh yang pas kemahnya yang di bareng angkatan tuh cuma dikasih lihat doang. Ya yang kayak banyak banget genderuwo, terus banyak banget kuntilanak. Itu kayak mereka tuh lagi nongki pada umumnya aja gitu loh, dan mereka nggak ganggu, emang mereka tempatnya di situ. Kayak setiap satu pohon tuh satu menurut gue. Cuman yang gue kemah bukan yang sama angkatan, sama yang sebelumnya yang dari sekolah cuma berempat doang. Itu tuh satu tenda itu satu tenda itu berlima. Nah, terus gua tidur yang di paling pojok yang deket ini bukaan tendanya. Gue udah selalu bilang sama temen-temen gue yang satu tim, kebetulan itu kita kompak ya, kalau misalkan mau ada yang pipis ke toilet bertiga, gue bilang gitu. kenapa harus bertiga Yang satu masuk, yang dua nemenin di depan. Oh. Kalau cuma dua doang, yang satu masuk, yang satu ngangong-ngangong. Nanti yang lebih mistis bukan yang lagi pipis, yang nungguin di luar toiletnya. bener sih. Jadi gue udah kayak deal sama kelompok gue, kita bertiga bangunin aja temennya gitu. Jangan lu so berani terus sendiri. Udah nggak lama temen gue tuh tidur semua, udah pada tidur. Gue nyetel murotal kecil banget di samping kuping gue. Terus nggak lama gue tidur. Terus udah agak tidur tapi yang belum mau tidur banget, maksudnya udah mau lo tidur gitu loh. Itu kan gue paling pojok nih, paling pojok yang deket bukaan pintu. Nah itu kan kanan gue denger ada orang ngomong kayak gini, Rick temenin ke toilet yuk gitu. Terus gue yang kayak ya udah bangunin satu lagi temennya, karena kan tadi bilang bertiga kan. Terus dia masih tetap dengan suara yang Rick bangun ke toilet yuk. Terus pas gue udah agak beneran sadar, loh kok suara dari kanan ya, murut tolong gue gedein. Berani. Udah, terus dari situ gue takut, gue tidur terus jadi kayak ngadep kiri gitu, udah nggak berani. Kan tadinya tidurnya telentang, nah itu langsung jadi ngadep kiri, udah nggak. Itu nyata sih, maksudnya tetep gue ingat sampai. Nah besok paginya gue mastiin kalau itu beneran bukan setan gitu loh ke temen tim gue. Tadi malam siapa sih? Orang udah dibilang kalau misalkan pada masih melek, ayo ke kamar mandi, ayo ke kamar mandi. Rick, lu kan tahu gue tidurnya duluan. Jadi berlima itu yang tidur duluan itu dua, yang dua tuh lebih cepat daripada gue, jadi gue orang yang tidur terakhir. Nah kan lu tahu, lu yang tidur terakhir, ya kita nggak ada yang ke toilet. Tapi benar kan kalian nggak ada yang ke toilet, soalnya tadi malam gue udah ngantuk banget. Jadinya biar gue nggak nakut-nakutin temen gue, gue bilang biar gue nggak merasa bersalah nih gitu. Soalnya tadi malam gue ngantuk banget, gue nggak nemenin kalian gitu. Nggak ada yang ke toilet. Terus gue abis itu kayak mau pulang. Nah udah sih, gue ngerasain gitu doang kalau yang di bumi perkemahan itu. Maksudnya ya dia tuh maksudnya makhluknya tuh makhluk lokalan aja gitu loh. Dan itu emang kayak udah the real penunggunya di situ gitu. Iya, pun kalau mau dibuang juga kayaknya nggak di daerah Justru daerah itu bikin pembuangan tendanya menurut gue. Iya, tapi nggak di daerah tenda yang kita sih, bikin. Maksudnya di agak yang
lebih kemana Hutan. gitu. Karena kan itu areanya luas banget ya. Maksudnya di tempat kita tenda bikin makhluknya tuh makhluk lokalan, nggak kecampur sama yang dibuang. Pun orang mau buang kayak gitu tuh nggak di daerah kita bikin tenda, masih agak masuk gitu. Nah itu yang di Bumi Perkemahan. Ya ceritanya gitu aja sih. Kalau yang lebih epic yang kita semester 2 yang di Gunung Salak. itu. Gunung Salak, bawah kaki Gunung Salak tuh. Gitu, itu yang di Gunung Salak kita lagi-lagi pakai tronton, terus lucu banget orang-orang mau kemah di bawah kaki gunung bawa koper, lu inget gak sih? Dan itu kita masih belum jadi panitia ya. Kita baru belum jadi panitia apa kita ngikutin gamesnya nggak sih? Belum ya? Belum. Karena Itu kita kan masih satu guru angkatan deh. yang sama, iya masih Guru ya. yang ini. Iya. Terus emang agak jauh tempatnya dari sekolah kita, terus kita naik tronton, ramean tuh. Berberapa tonton ya orang kita seangkatan? Banyak kok, banyak itu tontonnya. Terus satu kelas bisa satu nggak sih? satu kelas tuh satu. satu ya? Satu. Berarti kali aja tuh berapa tuh? Iya kelasnya Di banyak. PES aja ada 5. 9 berarti. Ya pokoknya trontonnya banyak. Terus habis itu nyampe itu kita agak kaget sih karena bener-bener di hutan. Bukan yang di Bumi Perkemahan lagi, bener-bener kayak hutan yang nggak ada aulanya, blas nggak ada. Iya. Tempat mandinya juga tempat mandi umum yang pas gue baru nyampe kayak Allahu Akbar, pikir lagi pas udah masuk tendanya kecil banget. Kayak nggak cukup bener. buat 5 orang. Jadi gue lagi-lagi gue bawa trash bag, jadi tas-tasnya gue taruh luar. Gue ngeliat tenda kanan kiri, tasnya dimasukin terus habis itu orang udah nggak bisa masuk. Jadi Makanya- bantal jadinya. Enggak, kalau gue tasnya tetap taruh luar. Nah baru gue alasin lagi, sleeping bag lu pakai gitu. Dan menurut gue itu udah anget banget, orang 5 mepet. Tapi gue dingin karena gue bener-bener Paling pinggir. bener-bener di bawahnya tuh jurang. Lu bukan yang di atas ya? Gue di atas, Di atas tapi yang di ujung. Jadi kayak ini kan kamar mandi. enggak, kamar mandi kan Oh, ujung enggak. sana. Yang pas mau masuk kan kamar mandi tuh. Yes. Kan kamar mandi, dapur umum, terus yang tenda peleton, bawahnya kan baru tenda-tenda kita tuh. Yang cowok tuh tendanya di mana sih? Cowok sebelah sana, belakang. Oh, belakang kamar mandi ya? Iya, belakang kamar mandi yang ke atas. Oh Iya, iya. anjir di situ. Jadi Baru tahu Gue juga baru Jadi, tahu. tenda gue kan udah paling ujung kan. Kita tuh cewek tuh dibagi dua gini kan, dua lantai. Nah, gue tuh di lantai kedua yang paling ujung. Nah, naik lagi ada dua lagi, dua undakan baru tenda cowok. Iya, kalau gue ingetnya tenda gue nggak di paling bawah, nggak di paling atas, tapi lumayan anget karena nggak di paling pinggir. Yes, kalau gue pengen Gitu. Yang kalau lo goyang brutal dikit berundung gue. yang ngeri tahu itu. Terus pokoknya kita nyampe, tendanya udah jadi. Yang paling gue inget epic, ini sangat-sangat epic kan, kita nyampe terus habis itu kita nata-nata, terus yang di apa namanya di area yang buat persaminya itu kan pada sholat, Iya, ada lah pada sholat. Iya, bikin- terus kita disediain interval gitu sama gurunya. Nah, gua tuh udah datang duluan, wudhu terus bawa mukena gitu-gitu, ceritanya mau sholat jamaah kan. Nah, gua duduk kok semuanya di sebelah kiri semua. Nah, jadi kanan gua mau nggak mau kosong, langsung ngelos yang pohon-pohon itu. Sholat itu kan ada salam kan yang terakhir. Pas kan itu kan salamnya kanan terus kiri. Yang di kanan pas gue salam yang pertama itu ada anak kecil yang di pohon, terus ngomong kayak, "Kak, ayo sini main." Mulai di sejak saat itu gue gak berani sholat. Maksudnya bukan gak berani sholat, gue sholat di tenda. Serem tahu. Gue gak berani lagi sholat jamaah. Maksud gue kayak ini terlalu, itu tuh masih siang. Sholatnya juga sholat asar. Iya. Tapi masa banget ada anak kecil kayak dia di pohon yang di hutan-hutan yang rapet itu, lu ngajakin main, lu lagi sholat kayak di film-film gak sih? Gak mau gua. Dulu tuh sholatnya di jamaah nggak sih? Gue inget banget, gue soalnya nggak mau sholat. gue nggak mau sholat dulu kan. sholatnya tuh di di tenda jamaah. gue, kalau gue di peletonnya itu loh, di tenda peleton gue sholatnya. Soalnya lu lebih deket ke Lebih tenda deket ke peleton. tenda Kalau peleton gua ke lebih bawah. Iya, kalau gua lebih deket ke yang buat apa namanya, si lapangannya Lapangan itu. Gue lebih deket, jadi gue ke situ. Sumpah, tapi situ tuh ngeri banget. Taurik, gue bukan ngeri yang karena mau jatuh apa gimana, tapi setan aja. Gue nggak mau sholat gara-gara setan, kampret. Gak ada sahabat. Lalu penakut anjir, itu lu penakut. Iya, serem banget sumpah. Kalau gue di sana tuh emang ngeliat banyak genderuwo gitu sih. Cuman kalau yang temen gue itu adalah yang dia ke toilet, terus dia ngelihat cuma terbang. Dari mana terbangnya? Terbang, jadi kayak dia tuh
kan toiletnya tuh bukan yang kayak di gitu kan, di depan tuh ya udah langsung blast Iya, iya, gitu iya. kan. Nah jadi dia nemenin temen gue masih satu tenda sama gue, nemenin mereka gue apa bertiga gue lupa. Nah masuk kan dia nunggu di depan sambil kayak mainin center itu. Itu malam. Malam, pas Buset malam. dah. Tapi malamnya tuh bukan udah malam tengah malam enggak. Malam itu kita udah selesai kegiatan. Kita udah habis kegiatan malam, udah kayak disuruh balik ke tenda gitu lah. Tapi belum yang jam 10-an something gitu. Terus dia kayak main-main center gitu. Pas satu titik ngarak satu pohon. Dia ngarain senternya ke pohon. Nah terus dia ngeliat kayak apaan tuh, kok ada putih-putih gitu. Terus pas dia makin giniin, terbang anjir ke atas. Terus kayak lewatin area toiletnya dia gitu. Terus langsung geder-geder Arah yang ke atas bawah ke atas. dari bawah ke atas. Buset. Yang naik ke atas itu loh. Gue jelas banget anjir. Terus mana ya? Terus Mana? akhirnya dia langsung geder-geder pintu gitu kan, nyebut nama, cepetan ayo balik ke tenda gitu kan. Akhirnya keluar teman gue satu lagi yang di kamar mandi. Kenapa sih udah gue ceritain di dalam tenda aja gitu kan. Udah mereka balik, udah gitu harus nanjak lagi kan ke tenda gue. Pas sampai tenda gue lagi asik main handphone ditambah chattingan. Terus dia tiba-tiba ke tenda kayak ngos-ngosan gitu kan. Terus gue sama temen gue yang lainnya kayak kenapa lo gitu kan. Sumpah ya gue mau cerita tapi gue takutnya kita disamperin gitu. Terus kayak kenapa gitu kan. Iya gue mau cerita tapi gue takut banget kalau kita tidur kita disamperin. Terus kayak apaan sih, udah cerita aja gitu kan. Terus kita setel murotal ketemu gue satu lagi kan. Terus kayak ada cerita yang kalau misalnya tuh dia ngeliat kayak ada pocong, terus pokoknya terbang. Gue kayak gak masuk di akal gue kan. Maksudnya ada terbang Baru kali gitu. ini pocong terbang. Terus maksudnya gimana sih? Gue belum pernah lihat soalnya kan. Maksudnya terbang kayak gimana? Ya dia terbang, gue ngeliat dia kan, gue senterin. Terus tiba-tiba dia loncat, dia terbang gitu ngelewatin atas gue. Katanya kayak gitu. Malu pocong ini. Udah kayak gitu. Liatin. Besokannya kan kita ada kegiatan yang kita turun lewat apa sih? Betul yang capek banget. Capek banget. Yang gue air sungai. Yang air terjun kan. Terjun. Terus yang pas kita jalan kita turun yang mau ke air terjun itu, terjun. kan kita jalan beriringan kan. Nah pas bebek. kayak bebek, ada satu momen yang kita lewatin jembatan kan. Nah, pas kita lewatin jembatan ini tiba-tiba temen gue nyolek gue sama temen gue yang guys itu pocong yang gue lihat semalam. Dia pas Tahu? dia nengok kan ini kan lewatin jembatan, dia nengok ke sebelah kiri atau kanan gue lupa, sebelah guys itu pocong yang gue kemarin. Dan itu kan posisinya banyak regu yang lain kan. Nah regu yang lain kayak kenapa terus kayak apaan sih, nggak ada apa-apa, gue ngomong kayak gitu kan. Terus sampai air terjun dia bengong aja, terus dia bengong aja waktu di air terjun. Kita kan worry ya, takut dia kesambet atau air terjun. Udah kan akhirnya pas kita udah balik ke tenda, pas kita masuk nih kan kita balik ke tenda berenam ya, gue lupa deh gue berenam bertujuh deh waktu itu. Terus balik ke tenda, pas kita buka tenda kita wangi banget sama bunga melati. Sumpah. Demi Allah gue nggak bohong. Terus gue kayak wah udah nggak beres nih. Tapi kan waktu itu kita hari terakhir ya kalau nggak salah, pas beres-beres kita langsung ciao kan sorenya. Nah pas mau ciao, pas kita udah beres itu kita pulang tuh udah sore, asar, habis sholat asar deh kalau nggak salah. Kita balik ke Jakarta kan, nunggu tronton itu. Nah teman gue yang ke toilet lagi. Itu teman gue Beda lagi. Enggak, teman gue yang lihat ini, yang lihat pocongnya di toilet kan. Kok dia berani sih sendiri? Ini kan sore-sore ya, sama gue sebenarnya. Oh, oke. Tapi kan gue di dalam kamar mandi, kita sebelahan di kamar mandi. Heeh. Tiba-tiba dia teriak, aduh pas di kamar mandi nggak masih gitu kan. Lu mandi sendiri-sendiri, gue mandi berdua soalnya. Serius? Takut. Sendiri sih gue. Gue saking takut. Ya emang aku takut. Gue gak mandi. Jorok. Terus ternyata pas gue keluar, temen gue keluar, kata dia, pas gue mau balik badan gue ngeliat ada pocong itu lagi lewat di belakang gue. Kata dia kayak gitu di dalam kamar mandi yang sempit itu. Berarti dia udah diikutin dong ya? Iya kan. Feeling gue kayak gue takut, wah nih anjir anak udah gak safe banget nih, udah sampai digituin. Dan ternyata ya, tapi ngikutnya tol. Oh, petol. Sampai tol doang. Lah, terus taunya dulu nyampe tol? Ya kan kita naik tronton kan. Enggak, naik tronton nih. Terus lu lihat pocongnya di belakang gitu. Gak lagi gue nggak ngeliat, tapi temen gue bilang lo dia ada duduk di pojok. Kita tronton ada ininya kan, itu kan ada kaki semua tuh. Lo dia ada, tapi dia duduk di pojok gitu kan. Cuman gue nggak ngeh apa sih, gue tuh bener-bener nggak ngeliat apapun di situ cuy.
Gue gak ngeliat sih pocongnya tuh, gue cuma ngeliat emang ada genderuwo yang di pohon yang gede banget. Waktu kita acara malam tuh dia ada ngikutin. Ya kan kita ada acara malam kan yang kita pegangan. Jangan nangis. Itu soalnya Nangis. Emang nangis? Iya. Emang ada renungan malam ya? Ada. jadi Ceh. Ih, ada. Nangis sendiri kali. Sekolah ya sama kita. Ada sumpah. Ada. Enggak. Gue sih sebenarnya nggak nangis, cuman kayak diceritain gitu doang malamnya. Kita duduk. Kita mau duduk Enggak melingkar tahu deh, sih. pokoknya pas lagi malam itu aku tiba-tiba nangis terus aku ke tenda Peleton. Yes, gue tahu dia ketenda peton. Ngeribetin orang nih, Gue ketenda nggak tahu gue peton. kesurupan atau Gue gimana. gak ngeliat si pocong itu. Gue gak ngeliat si pocong itu, cuma ngeliat si genderuwo itu doang kan, yang gede banget itu loh. Ya gue gak ngeliat, tapi si temen gue ini ngeliat kan. Dan dia bilang dia ngikutin sampai tol. Tapi gue gak ngeliat gitu loh. Kan nggak nanggung banget dapet cuma sampai tua doang. Ini udah beda area. Sorry kali ya. Iya. Atau enggak di tol mana? Mana uangnya? Ya enggak kan kita patokin. Ya kita, Berarti- pokoknya kadang kita udah masuk si tol itu aja. Oh. Tuh. Terus sih situ doang. Epicnya yang waktu malam-malam kita bareng, kita ngumpul di lapangan itu yang ada si genderuwo. Banyak banget, bukan cuma satu. Oh iya. Yes. Nih gantian nih gue yang cerita. Kalau gue tuh satu kelompok, kebetulan ketua kelompoknya tuh gue. Nah gue inget banget, itu emang udah nggak mau diadain jurit malam karena nggak usah jurit aja, menurut gue itu terlalu malam. Terlalu seram. nggak usah ada ala jurit malam. Akhirnya tetap jurit, gue inget ya, tetap jurit malam, cuman rame. Kelompok jalannya iya, satu bener. kelompok dan Iya. dibikin lurus, Bener. jalan lurus, dan semua mata ketutup kecuali yang paling depan sama paling belakang. Ah iya, itu kan? maksud gue yang Iya tadi kan? itu. Gue belakang, gue ketua, gue di belakang sebagai swiper, biar temen gue nggak ada yang ketinggalan. Nah itu tuh kita semua matanya ditutup kecuali yang paling depan sama belakang. Yang paling depan gue inget banget, dia ngarahin jalan. Nah gue ngecek biar temen gue nggak ada yang ketinggalan, tapi kayaknya itu keputusannya salah, jadi mendingan matanya ditutup. Soalnya dengan kayak gitu gue jadi ngeliat macem-macem. Maksudnya jadi kayak gue bolak-balik ngitung temen gue. Kayak Oh. 4 orang nggak gitu. 4 orang nggak nih. Karena itu tuh genap apa ganjil ya bu, gue lupa banget. Coba lu lupa deh, dia Kayaknya tuh 5 deh. Berlima ya? Lima Lima apa ya? enam? Lima ya? 5 deh. 5. Yang matanya ditutup tuh yang matanya kebuka tuh 1 atau 2 sih, gue pokoknya gue Paling depan pasti kebuka lah. Iya. Gua ada jalan. ya coba ya berarti Karena gue paling depan dan gue nggak ditutup gue paling matanya. belakang. Pokoknya itu yang di tengah gue bener-bener mastiin ini bertiga apa berempat apa berlima. Gue takut banget teman-teman gue tuh nambah gitu loh. Karena kayak pas udah ditinggal sama si guru ini, terus kita jalan ke depan, terus ngelewatin bukit yang kecil, terus ditaruh di semak-semak, itu gue jadi ngeliatin per satu pohon tuh ada banyak banget penunggu di situ. Gue bilang genderuwo tapi dia gede banget. Tapi dibilang genderuwo juga bukan genderuwo. Oh iya. Kayak emang penunggu hutannya aja gitu menurut Iya, gue. Bener-bener hitam dan gelap dan rame. Terus di tempat itu kan kita lebih tinggi daripada, kita tuh di tempat yang lebih tinggi daripada tenda peleton kita kan, daripada tenda-tenda kita. Enggak, berapa nih? iya, itu di bawah, cuy. Tenda aku turun ke bawah lagi waktu aku mau ke tenda aku. Nggak, pas kita lagi jalan yang matiin, yang tutup mata itu loh, kita tuh tempatnya lebih tinggi, terus kita turun ke bawah, terus Iya, baru yang iya, ke semak-semak. yang kayak jalanan yang waktu kita mau ke itu kan juga turun ke bawah. turun ke bawah yang mau kan. terjun. Nah pas kita lagi di tempat yang lebih tinggi itu gue ngelihat ke bawah, maksudnya ke bagian tenda-tenda kita, itu gue ngelihat ada pocong banyak banget masuk ke tenda peleton. Oh my god. Sumpah. Ada lu dan Gue tidur dia ngapain? Nggak tahu, itu kelihatan sebagai siluet aja gitu loh. Jadi kayak gue sama tim gue yang matanya ditutup ini, itu jalannya ke arah bawah. Nah di bawah gue ngelihat tenda peleton sama tenda-tendanya kita itu ada pocong masuk, kayak satu masuk ke peleton, terus habis itu keluar gitu kan, tenda kan kanan kiri, Iya. terus habis itu keluar, terus habis itu keluar. Ada kan sini-sini kebuka. Iya, tahu gitu mending mata gue ditutup aja. Gue jadi takut banget. Gue jadi takut banget jadinya. Udah gitu, terus habis itu per tim itu masih dikumpulin kan di bagian yang di semak-semak itu, yang gue bilang di semak-semak. Ya sebenarnya nggak semak-semak sih, kayak tanah lapang tapi kecil.
Oh, tempat kejadian perkara yang si anak kecil manggil gue ngajak main malah tempat-tempat. Oh, di kamar mandi cuma ada satu yang aku cerita ke kamu itu, yang abis dari tenda peleton kan aku nggak jelas ya, tiba-tiba gue nangis dan kenapa nangis? Gak tahu kenapa aku nangis sambil nangis, akhirnya dibawa ke tenda peleton. Di tenda peleton aku pokoknya diapain sama salah satu guru, tiba-tiba ketiduran aja, bangun-bangun pokoknya ada sama anak IPS juga, aku nggak tahu IPS berapa, bertiga, terus sama satu guru lagi. Langsung kita semua kebelet pipis, akhirnya bareng-bareng tuh ke kamar mandi kebelet pipis, serius kebelet pipis kamar mandi bareng-bareng. Terus pas lagi ke kamar mandi, kan ini kan kamar mandi ya, terus ke sebelah sananya udah jalanan yang turunan itu kan, yang kita lihat bareng-bareng ada yang lompat-lompat sih, bener kan? Banyak pocong. Sama kan yang kita Kalau teman. banyak pocong banyak. ada yang lompat-lompat. Terus nggak, akhirnya kita berempat dengan kamar mandi sesempit itu masuk bareng-bareng ke kamar mandi, sumpah sambil tunggu-tungguan pipis-pipis di pojokan. Oh, berarti yang pipis yang nggak pipis ngadep ke pintu Iya. Sumpah Bener kan? Sama kayak cerita teman gue cerita, cuman yang temen gue ini pocongnya terbang. Kalau kamu nggak, dia lompat-lompat di ini kan turunan gini kan, dia lompat-lompat tuh tek gitu. Tapi gue sama sekali nggak ngeliat si pocong itu coy, gue cuma ngeliat si genderuwo doang yang banyak banget gitu. iya. Gue lihat semua. Dan karena posisi tenda gue paling pojok, balangnya langsung jurang gitu kan. Dan gue posisinya adalah gue bersama teman gue yang dia ngeliat pocong ini. Karena emang dia kan waktu itu baru kan, dia anak baru gitu lah, pindahan. Jadi belum punya banyak teman, deketnya baru sama gue gitu. Pas kita iseng malam-malam belum mau tidur itu kan, ngelongok ke situ, itu kejadian sebelum dia ke kamar mandi ya. Pas kita ngelongok kayak gini, kita berdua matanya sama-sama minus ya. Terus kayak, itu apa ya putih-putih gitu kan? Apaan sih nggak kelihatan, kata gue gitu kan? Itu di situ kita nggak ada yang bawa senter dan kita nggak pakai kacamata. Emang bodoh dua anak ini kan? Burem. Sumpah nggak. Tiba-tiba kayak ada zret lewat depan mata kita berdua, terus langsung lari masuk ke tenda. Gila sih, gue Gayanya itu tuh masih nyambung sama yang dia. Jadi abis kita ngelihat sekelebat ini kan dia ke toilet kan sama temen gue yang satunya lagi. Jangan-jangan yang Yang itu tadi itu ngikut gitu. terus apa lagi? Terus yang di Gunung Salak apa lagi ya? Udah sih, gue nggak begitu ada. Gue juga nggak ada. Iya, karena di situ tuh lebih tepatnya banyak banget makhluknya, tapi lokalan lagi, kayak entitas di bawah kaki gunung banyak, tapi masih ece-ece sebenarnya. Gitu. di Arjuna juga ada. Tapi ya lagi-lagi ya genderuwo itu dia ada 3 gitu lah dari sense kita masuk ke, kan itu jalannya kecil ya, mau arah ke arah ke air terjunnya. Di situ tuh ada dia nungguin, cuman ya dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliat aja emang penunggu di situ. Selagi kita nggak aneh-aneh lah, istilahnya gitu. Penjaga gitu. Penjaganya emang di situ ada. Orang secara sadar juga nggak ada tau yang ngecamp seangkatan di bawah kaki Gunung Salak. Menurut gue ya. Iya deh, temen-temen gue kayak nggak pernah deh yang ada ya. Camping mana kaki Gunung Salak nggak pernah. Nggak ada. Iya, buktinya lihat aja fasilitasnya tidak ada kan. Sangat-sangat. Nah, kurang lebih begitu cerita pengalaman camping di angkatanku. Tapi tenang aja, ini masih ada lanjutannya kok. Nanti bakal ada part 2 dan part 3 dimana aku bakal bahas kejadian dari angkatannya adik tingkat yang gak kalah serem. Bahkan menurutku lebih serem angkatannya mereka. Dan maaf banget kalau kualitas suara di episode campingnya masih kurang maksimal. Tapi semoga kalian tetap enjoy dan bisa ngerasain suasananya ya. Di episode selanjutnya, aku dan temenku udah jadi anggota Dewan Ambalan. Dan kali ini, kita yang bakalan nyiapin acaranya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan pastiin kalian nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita horor seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.